Pernahkah kita merasakan ketenangan di tengah badai kehidupan? Bisakah kita tersenyum saat dunia terasa membelakangi? Jika ya, mungkin saat itu kita sedang berada di posisi terbaik sebagai seorang hamba saat hati kita percaya 100% kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah bukanlah sekadar ucapan di bibir. Ia adalah pengakuan mendalam yang bersemayam di relung hati, dibuktikan melalui sikap, dan diperjuangkan dalam setiap langkah hidup. Ketika kepercayaan ini utuh, tanpa keraguan atau kekhawatiran, jiwa menjadi ringan. Dunia tak lagi menakutkan, masa depan tak lagi mencemaskan, dan masa lalu tak lagi menjadi beban. Kita tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong, pelindung, dan pengatur segala urusan. Namun, mari kita jujur, mencapai titik ini tidaklah mudah. Banyak dari kita mengaku beriman, tetapi masih terjaga semalaman karena gelisah memikirkan rezeki. Kita berkata, Allah Maha Penolong, namun hati kita lebih dulu memohon kepada manusia. Kita berdoa, tapi hanya sebagai formalitas, bukan sebagai bentuk keyakinan yang menggetarkan. Maka, iman pun tertatih, kepercayaan menjadi rapuh, dan jiwa tak pernah benar-benar tenang. Padahal, keajaiban hidup seringkali terjadi bukan karena kemampuan kita, melainkan karena Allah turut campur dalam urusan yang kita anggap kecil. Bukankah banyak di antara kita yang tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang tak pernah terpikir sebelumnya? Bukankah seringkali pertolongan datang dari arah yang tak disangka? Itulah tanda ketika kita menyerah sepenuhnya kepadanya. Justru saat itulah kekuatan sejati bekerja. Kepercayaan total kepada Allah bukan berarti duduk diam tanpa ikhtiar, tetapi ia adalah kesadaran mendalam bahwa segala usaha akan sia-sia jika Allah tidak berkehendak. Maka orang yang percaya 100% kepada Allah akan tetap berusaha sekuat tenaga, namun hatinya tak pernah gelisah. Ia tahu apapun hasilnya, itu pasti yang terbaik. Mengenal Allah, dasar kepercayaan sejati. Untuk bisa percaya total kepada Allah, kita harus mengenalnya dengan hati, bukan hanya dengan akal. Allah bukanlah sekadar nama yang disebut dalam doa. Dia adalah Al-Khaliq, pencipta segalanya. Dia yang menciptakan langit tanpa tiang, menggantungkan bumi di ruang hampa. Dia yang menetapkan takdir, mengatur rezeki, menjaga kehidupan, dan memelihara jiwa. Dia maha melihat saat kita menangis diam-diam, maha mendengar meski doa kita hanya berbisik, dan maha tahu setiap ketakutan yang kita sembunyikan. Ketika kita memahami bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita akan tahu bahwa setiap ketetapannya dilandasi oleh kasih sayang yang sempurna. Bahkan ketika sesuatu tampak menyakitkan, di baliknya pasti ada rahmat yang tersembunyi. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi tanpa seizinnya, dan tidak ada satu pun yang sia-sia dalam skenario kehidupan yang Dia tulis. Mengenal Allah berarti mengenal sifat-sifatnya. Al-Wakil, yang maha mewakili tempat kita bersandar. Al-Hakim, yang maha bijaksana, setiap keputusannya tak pernah keliru. Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa. Dan Al-Latif, yang maha lembut, memberi pertolongan dengan cara-cara yang tak kita sadari. Semakin dalam kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin kecil pula dunia ini terasa. Masalah sebesar apapun akan tampak remeh jika dibandingkan dengan kebesarannya. Sebaliknya, jika kita tidak mengenal Allah, dunia akan selalu membuat kita takut dan gelisah sebab kita bersandar pada sesuatu yang rapuh, diri sendiri, manusia, harta, atau kedudukan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memperkenalkan Allah kepada umatnya. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. QS Al-Ikhlas 1. Wah, ayat ini adalah pintu menuju makrifat, jalan menuju keyakinan yang kokoh. Saudaraku, sebelum engkau berharap besar kepada Allah, kenalilah siapa yang engkau tuju dalam doa-doamu. Kenalilah Allah lewat ayat-ayatnya, ciptaannya, dan pengalaman hidupmu sendiri. Setiap detak jantung yang tak pernah kau perintahkan, setiap napas yang tak pernah kau minta namun terus berdetak, adalah bukti bahwa Allah begitu dekat dan tak pernah meninggalkanmu. Jika pengenalan ini sudah tertanam, maka percaya kepada Allah bukan lagi perkara sulit. Ia akan mengalir seperti napas,
melekat, seperti cahaya dalam gelap, dan hidup dalam setiap langkahmu. Ciri-ciri orang yang yakin 100% kepada Allah. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang benar-benar percaya kepada Allah dengan sepenuh hati? Bukan dari seberapa sering ia menyebut nama Allah di lisan, tetapi dari bagaimana ia bersikap ketika ujian datang, dari ketenangan yang memancar saat dunia mengguncang, dan dari konsistensinya dalam kebaikan meski balasan belum terlihat. Keyakinan bukan sekadar kata, tetapi jejak nyata dalam kehidupan. Beberapa ciri dari orang yang yakin 100% kepada Allah adalah: 1. Hatinya tenang dalam segala keadaan. Ia memahami bahwa segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Ketika rezekinya seret, hatinya tetap tenang. Ketika doa belum dikabulkan, ia tidak gundah. Ia yakin jika Allah yang mengambil, maka Allah pula yang akan mengganti dengan yang lebih baik. 2. Ikhtiar kuat, tapi hati tidak bergantung pada hasil. Keyakinan sejati tidak membuat seseorang pasrah buta, melainkan menjadikannya giat berusaha sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Ia bekerja sebaik-baiknya, belajar sekeras-kerasnya, berjuang sekuat-kuatnya, tetapi hatinya tidak terpaku pada hasil. 3. Tidak takut kehilangan dan tidak serakah pada dunia. Karena hatinya bersandar pada Allah, bukan pada harta atau manusia, maka ia tidak gelisah jika kehilangan. Ia tahu bahwa dunia hanyalah titipan. Orang yang yakin 100% kepada Allah tidak akan menggadaikan akhirat demi dunia. 4. Doanya penuh keyakinan. Ketika ia berdoa, ia tidak meragukan apakah Allah akan mengabulkan. Dalam hatinya tertanam kuat bahwa Allah pasti mendengar. Ia tidak bosan berdoa, tidak merasa percuma, karena hatinya tahu setiap doa pasti didengar dan dicatat. 5. Hatinya lapang menerima takdir. Takdir baik maupun buruk diterimanya dengan penuh kerelaan. Ia tidak protes, tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Allah. Ia berserah diri bukan karena lemah, tapi karena yakin bahwa Allah tahu apa yang tidak ia tahu. Inilah buah dari iman yang sejati. Ketenangan, keteguhan, dan kebebasan dari rasa takut yang fana. Keyakinan bukan menjadikan hidup tanpa masalah, tapi menjadikan hati kuat melewati apapun yang terjadi. Hikmah dan keajaiban di balik tawakal. Sempurna tawakal adalah puncak dari kepercayaan kepada Allah. Ia bukan sekadar sikap pasrah, melainkan bentuk tertinggi dari ikhtiar spiritual, usaha maksimal diiringi keyakinan penuh bahwa Allah lah yang menentukan hasil akhir. Ketika seseorang sudah mencapai titik tawakal sempurna, di mana hatinya menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah, di sanalah keajaiban mulai bekerja. Pertolongan datang dari arah tak terduga. Allah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. QS At-Talaq 2-3. Orang yang bertawakal tidak perlu memikirkan dari mana datangnya solusi, sebab keajaiban sering lahir di tempat-tempat yang tak bisa dijangkau logika. Jiwa menjadi ringan dan damai. Salah satu keajaiban terbesar dari tawakal adalah kedamaian jiwa. Tidak lagi tertekan oleh hasil, tidak lagi terbebani oleh ekspektasi dunia. Jika berhasil, ia tahu itu karena pertolongan Allah. Jika gagal, ia tahu bahwa itu pun adalah bentuk kasih sayangnya. Tidak mudah terseret arus dunia. Tawakal menjadikan seseorang kokoh di tengah derasnya arus dunia. Ketika orang lain berlari mengejar dunia dengan cara yang keliru, ia tetap tenang di jalannya. Mudah melihat hikmah dalam setiap ujian. Orang yang bertawakal melihat ujian bukan sebagai hukuman, tapi sebagai proses. Setiap kejadian adalah pelajaran yang mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan menjauhkannya. Allah mencintainya. Tawakal adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya, dan cinta itu dibalas. Seperti sabda Rasulullah SAW, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Ia keluar pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Haurai Tirmidzi. Burung tak membawa bekal, tapi ia yakin akan dicukupi. Begitu pula orang yang tawakal, hatinya selalu kenyang oleh rasa cukup karena ia tahu Allah akan mencukupinya. Mengalahkan keraguan, latihan jiwa menuju yakin, kepercayaan penuh kepada Allah bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia seperti pohon, tumbuh perlahan, berakar kuat, lalu berbuah manis. Maka, untuk bisa percaya 100% kepada Allah, kita harus terlebih dahulu menaklukkan musuh terbesar keyakinan, keraguan. Keraguan adalah bisikan halus dalam hati yang membuatmu bertanya, benarkah Allah akan menolongku? Atau, apakah Allah mendengar doaku? Bila tidak dilawan, ia akan tumbuh menjadi ketakutan, kecemasan, bahkan keputusasaan. Padahal, dalam Islam, ragu adalah lawan dari iman. Maka, seorang hamba harus belajar menundukkan rasa ragu dengan latihan hati yang istiqamah. Mengulang-ulang nama dan janji Allah. Salah satu cara terbaik untuk menguatkan keyakinan adalah dengan terus menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, dalam zikir dan doa. Bersamaan dengan itu, bacalah dan renungilah ayat-ayat janji Allah dalam Al-Quran. Setiap kali keraguan muncul, lawanlah dengan janji Allah yang sudah pasti. Mengulang keajaiban hidup yang pernah terjadi. Ingat-ingatlah nikmat dan pertolongan-pertolongan kecil yang pernah kau terima. Menyadari bahwa Allah selalu hadir di masa lalu akan membangkitkan kepercayaan bahwa Dia tidak akan meninggalkanmu di masa depan. Bergaul dengan orang-orang yang yakin. Keyakinan bisa menular, begitu pula keraguan. Maka, dekatilah orang-orang yang imannya kuat, yang tenang dalam ujian, yang sabar dalam kesempitan. Dari mereka, kita bisa belajar bahwa hidup dalam kepercayaan penuh itu mungkin dan indah. Latih diri untuk ikhlas menerima hasil. Kadang kita ragu karena terlalu memaksakan kehendak. Maka, mulailah melatih jiwa untuk berkata, jika ini terbaik menurut Allah, maka aku pun ridha. Jadikan sholat sebagai tempat penguatan hati. Sholat bukan sekadar kewajiban, tapi ruang dialog antara engkau dan Allah. Di sana, curahkan semua keraguanmu, tangisi kekhawatiranmu, mohonkan kekuatan untuk terus percaya. Hati yang tenang. Hadiah bagi yang percaya penuh. Ketika seseorang telah benar-benar percaya 100% kepada Allah, maka hadiah terindah yang ia terima bukanlah kemudahan hidup, bukan pula kelimpahan dunia. Hadiah itu bernama ketenangan hati. Hati yang tidak mudah goyah, tidak mudah iri, tidak mudah takut, dan tidak mudah marah. Hati seperti ini tidak diperoleh dengan kekayaan, kekuasaan, atau pujian, tapi hanya dimiliki oleh mereka yang bersandar sepenuhnya pada Rabb-Nya. Ketenangan bukanlah tidak adanya masalah, tapi kemampuan untuk tetap tenang meski masalah hadir bertubi-tubi. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Ia hanya berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Dan Allah menjadikan api itu dingin dan keselamatan baginya. Orang yang yakin 100% kepada Allah tidak menyimpan dendam, tidak iri melihat orang lain lebih sukses, dan tidak takut hari esok karena ia tahu masa depan adalah milik Allah. Hati yang percaya penuh kepada Allah juga menjadi lapang menerima takdir. Ketika doa belum dikabulkan, ia tidak terguncang. Ia percaya bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan. Ketenangan ini menjadikan hidup terasa ringan, tidak terbebani oleh penilaian manusia, tidak dihancurkan oleh kekhawatiran, dan tidak ditarik ke belakang oleh penyesalan masa lalu. Inilah kebebasan sejati ketika hati hanya bergantung pada Allah. Sungguh, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada hidup dalam pelukan keyakinan. Serahkan dirimu pada Allah, dan tenanglah hidup ini tidak akan pernah benar-benar lepas dari ujian. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kadang dengan kehilangan, kadang dengan keraguan yang sunyi dan tak terlihat. Tapi bagi hati yang percaya 100% kepada Allah, semua itu bukan alasan untuk runtuh. Justru disitulah letak kekuatan seorang mukmin.
ia tetap tenang ketika badai datang karena tahu siapa yang menggenggam langit dan bumi. Percaya kepada Allah adalah jalan pulang bagi hati yang lelah. Di saat dunia tidak mengerti, Allah memahami. Di saat semua orang menjauh, Allah mendekat. Di saat semua terasa gelap, Allah adalah cahaya yang tak pernah padam. Maka, tidak ada tempat paling aman di dunia ini kecuali bersandar penuh kepadanya. Dan tidak ada pelukan yang lebih menenangkan daripada berserah dalam doa yang tulus. Saudaraku, jangan tunggu sampai hatimu hancur untuk percaya kepadanya. Mulailah dari hari ini, dari langkah yang kecil. Kenali Allah, sebut namanya, berdoalah dengan yakin, dan pasrahkan hasilnya kepadanya. Yakinlah, tidak ada satupun yang sia-sia jika engkau berjalan bersama Allah. Bahkan air matamu pun dihitung, bahkan getaran hatimu pun dicatat. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kegelisahan, maka tenanglah, Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah. Bila engkau sudah percaya penuh kepadanya, maka apapun yang terjadi, engkau akan baik-baik saja. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. US At-Talaq 3. Mari kita renungkan lebih dalam makna keyakinan ini. Sambil merenung, yuk kita bersalawat bersama Nabi Muhammad SAW. Salawat bisa menenangkan hati dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana menurutmu? Apakah ada pengalaman pribadi yang membuatmu semakin yakin akan pertolongan Allah? Atau adakah sifat Allah yang paling menenangkan hatimu saat menghadapi ujian?